6 amalan untuk menggapai surga. Rasul bersabda, siapapun yang menginginkan surganya Allah, wajib dia memiliki menjalankan 6 amalan, ya. Dalam hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari. Apa itu? Yang pertama, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Yaitu wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Saya ulangi, ada 6 amalan untuk menggapai surga, boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar ya, Bu ya. 6 amalan untuk menggapai surga. 1, wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. 1. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Itu kemarin ribut masalah bulan Muharram kemarin, Bu, bulan Syuro kalau orang Jawa bilang ya. Nggak boleh loh kamu nikah di bulan Syuro, nggak boleh loh kamu nikah di bulan Syuro. Itu kan ada yang begitu sampai meyakini nanti apalah alasannya. Sebetulnya kalau ada orang tua yang mengatakan, misalkan bapaknya, nak, kamu jangan nikah di bulan Muharram ini ya, nak ya. Itu boleh nggak, Bu, diikutin? Atau itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar, karena pada bulan itu duitnya belum kekumpul. Tapi kalau dia mengatakan jangan nikah di bulan itu, kamu nanti nggak bahagia, kamu nanti nggak punya keturunan, kamu nanti nggak langgeng rumah tanggamu. Nah, ini sudah mengarah kepada syirik. Ya, maaf loh, Bu, sudah banyak yang ngaji bertahun-tahun, tapi ada yang bilang gini, jangan nikah dengan suku itu. Ya kan begitu? Nggak boleh. Bu, jangankan suku ya, yang dekat saja, kakak beradik saja, rezekinya beda-beda, sifat tabiatnya beda-beda. Ada yang kakaknya kaya, adiknya lebih kaya, ya, Masya Allah. Ya, jadi kan beda-beda, ya. Ada yang adiknya baik, ya, kakaknya kurang baik, coba. Baik, Bu ya. Jadi nggak boleh. Yang penting mau sukunya apa, asalkan beriman bertakwa. Apa kata Nabi, Bu? Maksudnya, kalau kalian mempunyai anak perempuan dan sudah balik, sudah siap dia untuk nikah, kemudian ada yang melamar, 2 saja, baik agama akhlaknya, maka segeralah nikahkan. Kenapa? Kalau tidak akan terjadi fitnah. Fitnah itu, mohon maaf, bisa jadi anaknya kemudian susah dapat jodohnya, terlalu banyak pilih ya. Nah, makanya kalau baik sudah jelas 2 saja, baik agama dan akhlaknya. Nah, apalagi kalau 3T kemarin ya, Bu ya. Nah, takwa tampan tajir. Oh, Masya Allah. Ibu ingat itu kalau yang Baik, kemudian yang ketiga, amalan untuk menggapai surga, yang ketiga adalah mendirikan sholat. Nah, kemarin mendirikan sholat sudah kita kaji tentang indikasi sholat yang benar ya. Sudah belum kemarin, Bu? Belum, ya udah nanti ya. Bunga Marba kedondong sabar dong. Ya, sudah kok ya kemarin. Kan ada 4 indikasi mendirikan sholat ya. Jadi saya ulangi nggak apa-apa. Jadi, Bu, orang itu jangan sampai begini seperti dalam syarat. Ada orang selama 50 tahun sholat hampir tepat waktu. Ini laki-laki dalam riwayat itu ya. Dia hampir selalu di masjid. Hampir tidak pernah dia kesiangan. Tapi ternyata sholatnya nggak diterima. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi kemarin indikasi sholat yang benar ada 4. Yang kemarin belum tercatat, ya boleh dicatat, boleh diingat kalau sudah mengingatkan kembali. Bu, orang itu kalau sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Bu, kesyirikan yang tanpa kita sadari itu contohnya apa? Dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Mohon maaf loh, Bu, nggak boleh seorang istri mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Kenapa? Kalau suaminya segala-galanya, begitu suaminya meninggal, berarti putus dong. Banyak di antara ibu-ibu kaum wanita, mohon maaf ya, begitu suaminya meninggal, dia sehat-sehat aja, rezekinya lancar, pipinya malah makin tembem, Bu. Jadi menunjukkan apa?
Memang suami bukan segala-galanya. Tapi yang segala-galanya adalah Bu, kemudian tidak boleh mengatakan gini. Saya akan menikah lagi. Nggak boleh. Kenapa mengatakan saya nggak akan menikah lagi nggak boleh? Saya tanya, menikah lagi halal nggak? Nah, kalau dia menolak menikah lagi berarti seolah-olah dia apa? Mengharamkan yang halal. Terus yang benar gimana Ustaz? Kalau ditanya temannya, Ceng kamu nggak nikah lagi Ceng? Enggak, saya sekarang ini lagi fokus untuk ibadah saya, untuk menyiapkan amal soleh dan untuk anak-anak saya kalau punya cucu dengan untuk menyiapkan anak dan cucu ya, untuk menyiapkan diri lah. Ini sebetulnya juga lagi cari-cari, cuma belum dapat aja. Nah gitu. Itu malah bener itu ibu ya. Harus semangat. Iya. Loh, kalau ada yang baik kan nggak boleh ditolak. Ada bu? Ada? Iya. Terserah takdir Allah. Saya lagi nunggu takdir Allah. Begitu. Kenapa? Loh, ini ada sejarahnya. Ibunda siapa? Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, ya, Ibunda Salamah itu sangat sedih sekali. Sampai beliau bersumpah, demi Allah, saya akan menikah lagi. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu mengatakan kan? Gak ada laki-laki yang ya sebaik suamiku. Pada saat itu Rasulullah mendengar dapat berita itu, benar nggak sih ucapan Ummu Salamah ini? Dan didatang dari Rasulullah pendekatan istighfar, bahasanya istighfar kamu. Nggak boleh mengatakan demikian kalau bahasa kita gitu. Tapi katakanlah menurut doa dapat musibah itu, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Itu kalau doa menghadapi ujian. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dari ujian musibah yang kau berikan kepadaku dan berikanlah ganti yang terbaik dari. Sejak Rasulullah mengajarkan itu Bu, selama 6 bulan Ibunda Ummu Salamah selalu membaca itu. Apa yang terjadi Bu? Itu yang subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk menikahi Ibunda Ummu Salamah. Dan kenapa anggapan kan tidak ada lagi laki-laki yang sebaik suamiku. Begitu Allah, Rasulullah sendiri nggak ngerti Bu. Baru setelah tahunnya setelah Allah perintahkan nikahi, maka Rasulullah kan nggak akan menikahi si fulana itu kalau tidak ada perintah dari Allah. Itu bedanya. Artinya benar yang Allah katakan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Tidaklah Muhammad itu melakukan suatu, mengucapkan suatu melainkan atas wahyu perintah dari Allah, bimbingan dari Allah. Kalau kita mungkin cenderung banyak nafsunya. Ya. Coba saya tanya, ya, anak ibu ada yang datang mau ngelamar anak ibu. Ya. Yang satu ya dia menteri. Coba. Yang satu lagi dia ya pegawai bank, direktur bank, ya. Yang satunya lagi TNI Polri, ya. Ya, yang satunya lagi tukang roti. Nah, Ibu ambil yang mana ini dari 4 ini? Menteri. Yang menteri. Ada lagi yang ngambil apa lagi? Pegawai bank. Ada lagi? Yang tukang roti nggak ada ini? Bu, mestinya ibu ambil yang tukang roti. Kenapa? Dia memang tukang roti, tapi cabangnya ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Perancis, ada di Swiss, ada di Inggris, ada di Australia. Loh, ya dia namanya tukang roti, biasanya kan gitu. Ya, dia punya beberapa pesantren, mana hafal Quran lagi. Ya Allah, dasar wanita. Yang kelihatan duitnya saja, astagfirullahaladzim. Lah, ya namanya kalau orang kan merendahkan diri, merendahkan hati. Saya cuman tukang roti kan gitu, tapi cabangnya ada di Mekah, di Madinah, tadi di Prancis, di Swiss, di Inggris, di Australia, di Singapura, di Malaysia Bu. Masya Allah ya. Masya Allah. Ya baik Bu. Kemudian ya jadi yaitu yang ketiga adalah mendirikan sholat. Yang keempat berlaku jujur. Ya. Ibu biasanya yang nggak jujur, ibu-ibu atau mama? Mama. Ya sudah, alhamdulillah. Sekali lagi diulangi ya Bu. Ibu-ibu biasanya yang nggak jujur,
itu ibunya anak-anak atau kaum istri? Dua-duanya. Itu nggak enak ya Bu ya, sama dia juga ya Bu ya. Udah gini aja deh. Ibu-ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Suami. Nggak apa-apa kalau ibu bilang suami, tapi tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Jadi kalau ibu tanya, sekali lagi, siapa yang biasanya nggak jujur, suami atau istri? Ya. Kalau ibu bilang suami nggak apa-apa, dua-duanya parah banget. Bu, kalau ibu bilang yang mengatakan yang nggak jujur tuh biasanya suami Ustadz, nggak apa-apa kalau ibu bilang itu. Cuman kan kelanjutannya ada pertanyaan selanjutnya. Dulu nemunya di mana? Di pengkolan. Astagfirullahaladzim. Baik ya Bu ya. Jadi yang keempat berlaku jujur. Yang kelima adalah yaitu al-afaf, membersihkan hati. Hati ini harus dibersihkan Bu. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu kan Ibu kalau sholat duha itu kan baca itu surat As-Sams. Wa samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza talaha. Nanti kan ketemu akhirnya. Ya, akhirnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya, ya. Kemudian yang keenam adalah yaitu gemar bersilaturahim. Sedikit saya ulas lagi Bu ya. Ya, sedikit saya ulas lagi.